Selamat datang di channel Isma, jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Isma. Teman-teman, di video kali ini banyak yang request Mbak Japri ya, Mbak Isma, gimana sih caranya Mbak Isma itu tetap memelihara semangat itu dari awal sampai akhir. Bagaimana Mbak Isma begitu terlihat kuat di antara mungkin banyak sekali masalah dalam kehidupan saya. Kalau itu pertanyaannya, saya tidak tahu harus menjawab apa, karena bagi saya sebuah masalah itu adalah sarana saya belajar, teman-teman. Jadi kalau kita menganggap masalah itu adalah masalah, kita tidak akan pernah belajar, malah kita akan merasa takut terus. Duh, aku dapat masalah, duh aku kok seperti ini, aku kok seperti itu, sehingga kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang Allah kasih sama kita. Padahal kalau Isma mindsetnya begini, ketika Isma mendapatkan sebuah masalah, mendapatkan sebuah ujian, Isma merasa Allah sayang sama Isma, karena kalau Isma dikasih enak-enaknya aja terus, malah itu perlu diwaspadai. Saya merasa jika saya semakin sering merasakan sebuah ujian, niscaya nilai saya pasti akan terus bertambah gitu kan. Setiap ujian kita harus lewatin. Bersyukur, teman-teman. Dengan bersyukur, rasa positif itu keluar dengan sendirinya dari dalam tubuh kita. Jadi teman-teman kalau berpikir kita mesti dapat motivasi dari orang lain, itu salah. Karena yang bisa memotivasi diri kita sendiri itu ya kita. Jadi pada saat kita merasa down, pada saat kita merasa nggak ada yang peduli sama aku, kita merasa betapa tidak beruntungnya aku, betapa menderitanya aku, sebenarnya yang punya kekuatan untuk menyemangati diri kita itu ya diri kita sendiri, teman-teman. Cari tahu, misal begini, kenapa Isma selalu terlihat kuat mungkin seperti itu dengan ujian yang seharusnya di usia sekian Isma tidak merasakan itu. Bagaimana Isma caranya menghadapi semua itu? Kembali lagi, Isma lebih pada ke berpikir. Isma kan orangnya logis ya, berpikir panjang. Jadi kalau saya dapat ujian, misal dari permasalahan keuangan, atau misal dari pertemanan, persahabatan, atau misal dari lingkungan, itu pasti selalu ada masalah. Dan bagi Isma itu ujian, tantangan. Jangan malah lari dari kenyataan, karena kita lari pun masalah itu tetap ada. Perasaan tidak enak itu tetap ada. Jadi kita mesti harus lawan, harus hadapin, teman-teman. Jangan pernah mundur. Ya, harus diselesaikan. Jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah pada solusi. Itu benar. Terkadang pada saat kita terpuruk atau merasa aku kok gini ya, aku kok nggak bisa kayak yang lain, hidup aku kok terasa berat banget. Yang Isma lakukan pada saat itu adalah Isma melihat orang-orang yang lebih tidak beruntung daripada Isma. Jadi Isma lebih melihat ke bawah ya, betapa masih banyak orang yang tidak beruntung. Entah itu mencari. Saya tuh tipe orang yang suka mencari video orang-orang yang sedih-sedih, yang melas-melas. Ya Allah, itu cara saya untuk tidak lupa bersyukur. Kadang saya lebih suka mengingat kematian. Ya Allah, semua orang pasti mati. Terus saya udah ngelakuin apa gitu. Nah di situ semangat saya tumbuh untuk menjadi orang yang harus lebih baik lagi sebelum saya mati gitu. Itu cara saya. Mungkin teman-teman punya cara yang berbeda, tapi kalau teman-teman bertanya mengapa semangat saya selalu tidak pernah naik turun, yang jelas adalah impian dan rasa tidak ingin kembali ke masa lalu. Impian saya terlalu besar dan saya tidak ingin kembali ke masa lalu. Anak-anak saya nggak boleh merasakan masa lalu saya gitu. Dan kekuatan itu kita yang bisa tumbuhkan. Jangan menunggu disupport orang lain, jangan menunggu dimotivasi orang lain, teman-teman. Karena yang bisa memotivasi diri kita sendiri ya kita. Jadi percuma kita minta dimentorin sama leader misalnya, Mbak saya di coaching dong gitu misalnya. Tapi kalau teman-teman tidak mengizinkan diri teman-teman untuk berubah, teman-teman tidak akan bisa berubah. Jadi semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Teman-teman merasa tidak bisa,
teman-teman merasa malu, teman-teman merasa tidak beruntung, itulah pikiran yang teman-teman bikin sendiri, karena itu adanya di sini. Tapi kalau teman-teman mengizinkan pemikiran teman-teman, hati teman-teman pada hal yang lebih positif, insya Allah teman-teman bisa melewati semua batasan-batasan yang menurut teman-teman awalnya tidak bisa, tapi teman-teman bisa melewatinya. Lakukan itu, percaya. Teman-teman harus yakin sama kemampuan diri teman-teman sendiri, karena yang bisa menolong teman-teman dari ketidakenakan sebuah ujian atau sebuah kehidupan itu teman-teman. Orang lain hanya bisa bantu mendoakan dan mensupport, tidak bisa melakukan hal yang lebih. Karena seumpama nih kita butuh support untuk mewujudkan sebuah impian, itu tidak akan pernah terjadi kalau teman-teman tidak mengizinkan diri teman-teman sendiri untuk mewujudkan impian teman-teman. Gitu ya, sekian sharing dari Isma. Catat semuanya, teman-teman harus kuat menghadapi apapun yang ada di depan dan jangan pernah lari dari kenyataan. Better Life with MCI.